Ah, oke. Ya, hari ini yang tidak hadir apa? Ya. Libur kalian pada belajar? Tidak? Siapa yang belajar? Tidak ada? Ada. Jadi ibu berharap bahwa belajar itu tidak di sekolah saja ya. Belajar itu dimanapun bisa belajar ya. Apalagi zaman sekarang itu zaman teknologi. Jadi kita bisa akses informasi itu melalui teknologi, yaitu melalui handphone dan lain sebagainya. Ya, kita untuk materi kita itu yaitu validitas sumber data dengan elemen berpikir komputasional. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita memahami validitas sumber data. Ya. Kalau yang lalu-lalu mungkin kalian dengar kata berpikir komputasional. Pernah dengar kata berpikir komputasional? Ya, pernah berpikir? Joshua pernah berpikir? Pernah? Ya. Jadi berpikir komputasional itu suatu teknik atau cara menyelesaikan sebuah masalah. Seperti itu. Nah, lalu di dalam berpikir komputasional itu kita akan belajar yang namanya validitas sumber data. Atau kalau materi yang lalu itu elemen yang lalu, CP yang lama, itu materinya itu analisis data. Kalau di buku itu ada di bab 5 kalau tidak salah ya. Ada di bab 5 itu tentang analisis data. Masih ingat apa itu data? Ya, data. Joshua. Ya? Data adalah fakta dari sesuatu. Fakta. Ya, jadi data itu adalah apa Joshua? Ya. Tadi ibu bilang kalau ada yang mau menjawab harus angkat tangan. Oke. Jadi data adalah fakta dari sesuatu. Ya. Jadi kita akan belajar bagaimana kita memperoleh data yang valid. Ya, valid itu sama dengan ada yang tahu? Yang tahu bisa angkat tangan. Valid itu sama dengan akurat. Ya, oke. Baik. Jadi di dalam analisis data ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mencari belajar memperoleh informasi yang valid ya dengan melihat beberapa sumber yang akan kita pelajari dan sumber yang memang terpercaya ya. Jadi dalam analisis data itu kita akan belajar bagaimana kita privasi data. Ada yang tahu kenapa bisa data perlu diprivasi? Tahu privasi dong? Apa privasi Joshua? Privasi. Ya. Ada lagi? Tepuk tangan buat Joshua. Ya. Privasi itu sama dengan merahasiakan ya. Atau disembunyikan. Jadi tidak semua orang tahu. Itu yang disebut dengan privasi. Ya. Jadi data perlu diprivasi supaya orang jangan mudah menyalahgunakan data kita ya. Contoh data pribadi apa saja? Contoh data pribadi. Punya data loh? Data pribadi apa saja? Ya? Identitas diri toh? Apa Joshua? Identitas diri kita apa saja? Nah, nama, ini, dan lain sebagainya itu masuk dalam data privasi. Ya. Sudah? Ya,
lihat di kalau di LKPD nanti yang berbagi, ya itu kita bisa lihat di beritafakta.com. Kita bisa lihat sumbernya terpercaya atau tidak ya. Ada yang mau bertanya sekitar validitas sumber data? Ya. Oke. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, ada yang bertanya? Ya. Jadi validitas data itu mengacu pada sejauh mana ya, sejauh mana